Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bisnis rumahan putri, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami akan berbagi info tentang media tanam. Sekarang di hadapan kita ini ada beberapa campuran media tanam yang kita terima dari beberapa petani kaktus yang sudah sukses ya. Nah, sekarang kita mau tahu kira-kira media tanam yang mereka gunakan ini seperti apa saja. Seperti yang kita lihat, bahwasanya di setiap media tanam ini memiliki komponen yang berbeda-beda ya. Nah, kita bisa lihat nih contoh-contohnya. Nah, saya akan berbagi info terkait media apa saja yang mereka gunakan dan berapa banyak media yang digunakan. Kita akan ulas satu persatu dari setiap media tanam ini. Oke, ikuti saja terus video ini ya. Untuk media ini saya dapat dari petani kaktus yang sudah sukses di Pekanbaru ya. Nah, jadi campuran medianya seperti ini. Kemudian yang ini juga saya terima dari petani kaktus Surabaya. Nah, dia membuat campuran medianya seperti ini. Kemudian yang dua ini contoh media tanam yang digunakan oleh petani kaktus yang sukses di Jawa Timur, tepatnya di Ngawi. Nah, ini juga petani kaktus yang sudah sukses di Ngawi. Nah, sekarang saya akan coba bahas satu persatu campuran media tanam yang mereka gunakan. Oh iya, maaf, satu lagi ini adalah campuran media tanam yang kami gunakan di rumah ya. Mungkin teman-teman juga mau tahu kira-kira saya menggunakan media apa saja di campuran media tanam ini. Oke, pantengin terus ya. Media tanam yang dari Pekanbaru, di sini saya melihat sepertinya hanya campuran pumis, pasir malang, iya pasir malang dan sekam bakar. Dan dari media ini saya melihat sepertinya untuk pumis ini sekitar 70% dia gunakan. Kemudian untuk pasir malang, ini pasir malangnya saya pikir ini sekitar 20 dan 10%-nya dia gunakan sekam bakar. Jadi teman-teman, dia menggunakan media pumis ya. Nah, nih. Jadi seperti ini. Dan hasil kaktus yang dia hasilkan lumayan bagus ya. Saya sudah pernah beli jenis kaktus yang dia tanam dan hasilnya bagus, kaktusnya sehat. Jadi teman-teman, jika teman-teman memiliki media pumis, menemukannya mudah di tempat teman-teman semua, mungkin teman-teman bisa melakukan campuran media seperti ini ya. Untuk media tanam dari petani kaktus di Ngawi, ini salah satunya. Ini juga. Nah, ini dulu. Kalau ini saya melihat sepertinya dia menggunakan peat moss, kemudian pumis, sekam bakar, dan sepertinya ada sedikit kompos ini. Nah, tapi dari campuran ini saya melihat persentasenya ya, ini saya pikir ya, ini untuk peat moss-nya ini sekitar 50-60%, kemudian campuran pumis itu 10-20%, dan komposnya ini ada 10%. Saya tidak menemukan pasir malang di sini. Oh, ada. Iya. Dan pasir malangnya juga sepertinya 20%. Jadi dia menggunakan itu. Untuk yang ini saya melihat ada serabut kelapa ya, serat kelapa, coco chip, juga peat moss, pasir malang, pumis,
terus kompos juga ada. Dan persentase yang banyak dia menggunakan peat moss juga. Ini peat mossnya 50-40, pasir malangnya 20, pumisnya juga 20, dan komposnya ini 10 nih. Ya, gitu ya. Jadi dari kedua media tanam ini juga saya sudah pernah beli jenis kaktus yang saya beli waktu itu, jenis Gymno, Starfire, dan Gymno Hybrid. Dan jenis Gymno kaktusnya yang saya beli juga bagus ya, sehat. Kaktus yang dia jual juga sangat banyak ya, beragam, dan bisa saya katakan mereka adalah petani kaktus yang sukses. Jadi media tanam dengan komposisi ini teman-teman juga bisa gunakan. Nah, ini media tanam yang saya beli dari petani kaktus di Surabaya. Nih. Kalau campurannya saya melihat di sini ada pasir malang, pumis, kemudian ini ada kompos, sekam bakarnya juga ada sedikit. Ya, ini ada kompos. Ya, itu aja yang saya temukan di sini. Untuk persentasenya di sini digunakan 40-40 untuk pumis dan pasir malang, komposnya 10, dan sekam bakarnya juga 10. Nah, ini yang digunakan oleh petani di Surabaya, dan hasil kaktus yang dia hasilkan juga sangat bagus ya, dan dia banyak mengoleksi kaktus-kaktus jenis yang baru. Nah, kalau teman-teman mau mencari siapa petani yang dari Surabaya, saya pikir namanya sudah tidak asing lagi ya. Kemudian yang terakhir nih, campuran media tanam yang kami gunakan di rumah. Warnanya berbeda dari semuanya, karena di sini saya menggunakan pasir malang, kemudian sekam bakar, pumis, dan kompos. Untuk komposisinya, untuk sekam bakar dan pasir malang saya membuat komposisi yang sama, 40-40, kemudian 10 untuk pumis dan 10 untuk kompos. Nah, yang saya hasilkan kaktusnya berupa seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat, alhamdulillah hasilnya lumayan bagus dan semuanya pada subur ya. Oke teman-teman, itu saja video kami kali ini. Jadi kesimpulan dari video kali ini adalah bahwasanya untuk media tanam tanaman kaktus ini, intinya adalah bahwasanya untuk medianya harus poros ya. Jadi dari jenis ini semua, ini adalah media-media yang poros ya. Media poros itu maksudnya adalah media yang tidak lama menyimpan air ya. Jadi teman-teman bisa gunakan komposisi bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi ya. Yang pasti bahan yang bisa kita gunakan adalah yang pertama pasir malang, kemudian pumis, sekam bakar, peat moss, dan kompos. Jadi ini beberapa bahan-bahan media yang bisa kita gunakan, tergantung teman-teman mau menggunakan seberapa banyak media-media tersebut untuk campurannya. Karena biasanya untuk media tanam setiap daerah itu memiliki keadaan yang berbeda ya. Yang pasti iklim juga berbeda. Jadi media tanam bisa kita sesuaikan dengan keadaan atau pertumbuhan tanaman kaktus kita. Jadi teman-teman jangan terlalu fokus kepada satu campuran yang sudah di sini. Jadi teman-teman juga bisa mengkolaborasikan media-media tadi. Baik,
Itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.